wal ashurun wal maqalatu utawi maqalah as-saminatu wal ashruna kang nomor 28 iku an Abi Bakrin Talafat Jahdar As-Sibli rahimahullah ta'ala. Cerita makalah atau nokomi sesuatu yang bagus ini teriwayatkan dari Abi Bakar As-Sibli rahimahullah ta'ala. Sinten Abu Bakar As-Sibli. Abi Bakar As-Sibli itu adalah salah satu ulama yang terkenal kebahasan kita itu ma'rifat benar, yang kenal bahwasanya dia itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Abi Bakar As-Sibli. Terus Abi Bakar As-Sibli itu mengutip dari gurunipun ingkang asma Syekh Junaid Al-Baghdadi. Terkenal ya sambil lembut. Kan enten Syekh Junaid Al-Baghdadi niku. Nggih, ngatur. Terus begini. Qala fi munajatihi. Terus jadi terus nih. Syekh Abi Bakar As-Sibli itu pada saat munajat kepada Allah atau kita Pak, munajat itu permintaan kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jenis munajat. Munajatnya begini, sampai yang begini, Ilahi inni ahabbu an ahaba laka jami'a hasanati. Terus ilahi dupeniron ingsun inni stune ingsun iku ahabbu luwih demen sapa ingsun an ahaba yen to awit sapa ingsun laka maring Tuhan jami'a hasanati sertane sekabehane pira-pira keburusan ingsun ma'a faqri sertane butuhe kita ing hasanat. Mahaten bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan, kebaikan yang begitu banyak seandainya kita lakukan itu merupakan nikmat Allah. Sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita itu merupakan salah satu nikmat dari Allah. Betul kita anak-anak. Kalau tidak ada nikmat dari Allah, dipastikan kita tidak akan bisa sholat. Kita akan gambar, terutama Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah. Itu pun kita selalu menuntut kepada Allah. Nyatanya Pak, kalau kita sholat yang terniang di hati kita, muka-muka kita dapat surga. Padahal kalau kita kembalikan semuanya merupakan nikmat dari Allah. Makanya kemarin kalau kita timbang salah satu nikmat umpamanya mata itu ditimbang dengan ibadah kita itu sangat timpang, Pak. Ibadah kita seandainya kita malam itu tidak tidur ibadah, siang puasa, dan diisi dengan ibadah, ditimbang dengan nikmat satu maunya mata itu wis abotan nikmat mata. Tetapi kita kan tidak. Pada saat kita mau melakukan ibadah yang selalu kita harapkan yang pertama adalah surga. Kalau kita telah habiskan kita, padahal tidak ada. Semua itu berujung kepada nikmatipun Allah. Sholat itu ya nikmati Allah. Makanya orang yang benar-benar tahu kepada Allah, lek awet dereng ngene Pak.
Tetapi kita harus menjadi lebih baik karena terpicu dengan hal yang seperti ini. Akhirnya bukan berarti sampai buka belum terus sholat, tidak. Tetapi ending atau akhir dari apapun yang kita lakukan yang bentuknya baik, kita kembalikan kita itu sama sekali sebenarnya tidak mampu melakukan itu kalau tidak ada nikmat dari Allah. Apa ini Pak? Makanya Syekh Ahmad Asyibli itu begitu mengatakan, sama dengan kita Jumatan kan biasanya ilahi las turil firdausi ahlan gitu, maksudnya itu. Terus bahasanya Syekh Asyibli itu gitu. Ya Allah, kasaran dulu. Ya Allah, saya itu termasuk hamba yang suka memberikan kebaikan yang aku lakukan kepada. Contohnya, ya Allah, aku manusia, salah satu manusia yang beribadah, kebaikan itu saya berikan kepada-Mu. Padahal saya sangat butuh terhadap itu. Bermakna kita sholat itu sebenarnya kan kebutuhan kita, bukan butuhnya Allah. Ngono kita sudah menuntut kepada Allah, jenengan butuh, tapi menuntut dari kebutuhan itu lucu loh Pak. Kasarannya sampai orang duwe kita tidak punya, tetapi menuntut itu. Wis orang duwe sampai lucu. Kita pun begitu sebenarnya dengan Allah. Kebaikan kita, ya Allah, kebaikanku jenengan terima. Padahal kita butuh itu. Tapi pun itu menjadikan jenengan tidak semangat, tidak Pak. Semakin kita bahwasanya ibadah kita itu memang kita persembahkan benar-benar kepada Allah Subhanahu. Ya, ngoten. Terus ngoten, Syekh Junaidd Al-Baghdadi ini dikenal dari itu. Ya Allah, ya Allah, itu memicu kita, dan kita itu tenanan, bahwasanya kita benar-benar kalau kita kembalikan kepada Allah itu nol. Tetapi Allah telah memberikan kesempatan kepada kita melalui nafsu yang kita punya gitu loh Pak. Habis salat males, mau ibadah lain males. Akhirnya Allah janji, lihat kamu punya mau ibadah ya oleh suatu. Ini pun iming-iming tok coba anak cilik mau. Berikan teh. Nanti kamu saya kasih uang sisanya. Iming-iming tok sebenarnya. Iming-iming walaupun itu kebutuhan kita, seharusnya kita itu sama sekali sampai hari ini tidak merasakan itu kebutuhan kita. Kalau yang baru salat itu rasanya barang wajib, orang butuh itu loh kan. Padahal itu sangat primer sekali untuk kebutuhan kita. Umpami ya. Orang sangat berkira bagaimana pendapat dia. Apakah dia sih selama ini? Betul tidak rasa di 2014 kalau Allah dihantar rezekinya tidak dikasih maka tetap dikasih makan. Tapi bentuk pengabdian kepada Allah kita itu mana? Wong sampai enten bos gue 20 juta, apa-apa dikekne Pak. Dase itu dikekne kita ya. Kalau kita punya bosnya, saya soal 50 juta, kita disuruh apapun sama bos itu seandainya disuruh masuk ke WC ya Pak, mau itu 10 juta, 50 juta. Tetapi apa yang diberikan Allah semuanya dikasih Pak.
sholat ngono wis. Lek wis sholat, sing pertama sholat ngono wis go tanggo. Lek wis sholat kita sudah menuntut. Jadi semakin sholat jenenge Pak. Tetapi dengan begini kita semakin insya Allah semakin semakin baik. Pergerakan hati kita itu menjadi sebuah habib ilainal iman. Tenang Pak. Makanya Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, moga-moga Allah itu memberikan sebuah kecintaannya kepada kita dengan menanamkan iman di kita ya. Wa zayyinhu fi qulubina, dan menjadi sebuah perhiasan untuk hati kita. Oke, tambah senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini sesuai dengan amal apapun yang kita lakukan, pengeran itu tidak akan lepas dari janji ini. Saya melakukan api mesti diganjar oleh Allah dengan surga. Tetapi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk memahami diri kita bahwasanya Allah itu segala-galanya ini Allah dan boten biar kita tidak seperti setan. Karena kan uang yang keras Pak. Jengki mau syarat sampai ping 100 ping 1000 suwengi lah engkes. Kalau kita sombong ya betul. Ukuran sombong dan tidak itu berawal dari sebuah hati. Tetapi kalau sudah wazayyinhu fi qulubina, hati kita selalu dihiasi dengan habib atau kesukaan kita hanya untuk Allah, insya Allah semakin lama dan semakin terkikis dengan sifat sombong ini. Setannya ben kalah. Nah, terusannya balik. Terusannya balik Pak. Pundi. Fakaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyi'ati min rinaka maulaya anhu. Bismillah kesimpulannya. Terus mulai bapak tajaz dari teman-teman paling ijazah, asalnya kan biasa. Bapak tajaz dari teman-teman ijazah yang ingsun sapa bangun fudolai sebagai piro-piro kang dicomo kan akroa. Ingin to sapa ingsun pada salat Jumat dinten sawise salat Jumat sab'a marwatin kelawan 7 piro-piro ambalan. Hadhil abyati as-salasati ing ikhlas bait kang keluar min bahril wafir. Terus Imam Bakar As-Sibli, Imam Abi Bakar As-Sibli niku dari Imam Junaid Al-Baghdadi niku pernah dikasih sebuah ijazah. Terus niku dibaca setelah Pak Jonipun sholat Jumat. Sajane begitu. Terus lek maca niku kali kangen. Lek maca berarti tentu dari Pak dalam sholat setelah sholat Jumat. Biasanya dalam masjid monggo kan ngriyo. Tapi sing enak dalam masjid Pak. Wah, syiar di masjid bid'ah. Nanti bilang betul. Zamannya Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abi Bakar niku pernah dukani sing namanya Haris bin Sabit. Haris bin Sabit niku saudara dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah salah satu seorang sahabat yang membawa sanad Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kalian Nabi Senang Zaid bin Sabit itu disuruh mengajar
putunipun ingkang asma Sayyidina Hasan karo Husain. Sengaja sinten Pak Zaid bin Sabit. Orang itu piyambak. Ya. Masalah pujian istilah syairan itu diriwayatkan dari ingkang nama Haris bin Sabit. Terus Haris bin Sabit itu senangnya nyanyi, syair kan nyanyi Pak. Jangan terprovokasi, Arab itu apa tidak? Mungkin nyanyian Arab sama setel masjid dan sebetulnya kata di bawah di sini dukungan, bahwa terima orang kabeh itu bagus buatan. Sampai syairan dengan bahasa Indonesia di masjid bagus kalau nilainya Lek masjid kan kita bawa. Jangan ambil orang-orang ada mirip. Ambil orang. Betul kan? Itu syairannya begini. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Tapi tentu fahli zallati wa firdulubi fa anta wafir zalbil azim. Ya itu kan? Fahabli ta'u firdulubi fa innaka wafir zalbil azim. Boleh gak karang Pak dengan ada bilang ayo setelah Jumat kita lantunkan walaupun cuma sekali. Terus ilahi lastulil firdaus si ahli cowok awal dhewe itu ngerayu pengiran ini Pak caranya itu. Ilahi lastulil firdaus Allah si ahli. Ya Allah, aku ini salah satu manusia yang sangat tidak pantas untuk menghuni surga firdaus. Gak pantas kita Pak. Tetapi wala aku ala naril jahimi. Tetapi Allah saya tidak kuat untuk mencicipi api neraka jahanam. Repot Pak. Kayak suarga ora pantes, kayak neraka ora ku. Awal dhewe kan ngene iki, kita kan seperti itu. Di surga itu sebenarnya tidak pantas, di neraka tidak kuat. Nah ini fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kata lagi redaksinya fahabli zallati sami. Karena itu ya Allah, karena itu ya Tuhan, fahabli taubatan, maka terimalah bentuk taubatku. Waghfir dzunubi, dan ampuni semua dosa. Saya tidak pantas di surga Allah, tapi saya tidak kuat di neraka. Karena itu terimalah taubatku dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafurud dzambi, karena engkau adalah zat yang sangat memberikan ampunan kepada hamba-Nya. Terus kata kedua, abot Pak, abot. Ya Allah, niki enten cerita malih. Muga-muga kula kuat, muga-muga saya menyampaikan ini kuat ya Pak. Terus hikayatun utawi iki kena cerita siji. Terus qadima as-sibli ala ibni Mujahid fa'anaqahu ibnu Mujahid wakila baina ainaihi. Terus suatu saat Imam Sibli jenengan apa sowan mboten? Sowan. Imam Sibli ya wis wong ulama tenan, kemudian suatu saat itu bepergian untuk napa sowan untuk bertamu ya Pak, bertamu kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid niku adalah salah satu ulama yang ngarang kitab namanya Qiraah Sab'ah. Terus
Al-Quran yang kita baca ini sanadnya harus kembali kepada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu artinya cara membaca Al-Quran yang tersanadkan kepada Nabi cuma 7. Kalau keluar dari itu berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan bacaan Al-Quran. Terus yang mempelopori itu mengumpulkan sanad-sanad bacaan Al-Quran namanya adalah Imam Mujahid. Kitab ini Kutubus Quran namanya qiraah sab'ah. Niku Pak. Ya, Imam Sibli niku pada saat sowan atau bertamu kepada Imam Mujahid, pas masuk rumah tiba-tiba dipeluk oleh Imam Mujahid dan keningnya itu dicium kalau dipeluk Mujahid. Dirangkul. Ya, kenapa? Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Mujahid. Terus sebelum Imam Sibli itu sampai di rumahnya, Imam Ibnu Mujahid itu tidur ngimpi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimpinya ngeten Pak. Ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalem jerone turu. Wa qad aqbala lan teman-teman madhep sapa Sibli. Faqama mongko ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Sibli. Wa qabilan napa ngambung itu Pak. Wa qabilan ngambung sapa Nabi baina ainaihi ing dalem antarane mripat lorone Sibli kening. Terus sebelum Imam Sibli datang ke Imam Mujahid itu Imam Mujahid bermimpi bahwasanya Imam Sibli itu sowan di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sowannya itu Imam Sibli keningnya dicium sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ya wong sing kok awak dhewe ketemu mimpi Nabi ora ta krono api ya awak dhewe. Kenapa ini lagi kita kontek-kontek. Ya Allah, fakultu mongko sapa ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Akafalu apa to agawe sira hadza iki disibri kelawan Imam Sibli. Kemudian Imam Mujahid di mimpinya itu tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu kepada Imam Sibli? Kalau yang Arab penghargaan yang begitu besar pada saat orang itu dicium keningnya Pak. Jadi batu ini dicium. Padahal itu sing nyium adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya sama Imam Mujahid tentang mimpi itu, Nabi, kenapa engkau mencium Imam Sibli seperti itu? Kemudian Nabi jawab, iya, ngene lho, kan begini. Innahu sutuni Sibli iku lam yusolli ora tau sholat sapa Sibli fardhatan ing sholat fardhu illa wa huwa angin utawi Sibli iku yaqra'u maca sapa Sibli khalfahu ing dalem burine sholat fardhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma ila akhirih. Padahal itu laqad ja'akum surat Al-Baqarah ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil niku dibaca oleh Imam Sibli setiap habis sholat fardu. Artinya begini Pak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Terus Allah itu benar-benar menandakan seorang Rasul yang begitu mulia kepada kita. Sing paling mulia sak dunya lan sini itu namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilalah sama Allah itu diberikan kepada kita. Jadi umat ini ada wa rajakum sunnatun azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Yang Nabi Muhammad itu sangat berat sekali kalau melihat kita itu kepayahan pada saat berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku Nabi, Pak. Umat Nabi wakeh. Tetapi pada saat siang zaman Quran sudah difirkan mata-mata Nabi, umat sangat berat sekali kalau kita itu kepayahan pada saat menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi kematian, menghadapi yaumil kiamat. Nabi kita harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada kita harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu sangat penyayang dan pengasih kepada kita. Nyatanya Nabi itu tidak akan mau ditempatkan di surga sebelum umatnya itu ke surga dulu. Tak jenang dulu. Buat jenang dulu. Tak ada pun. Disian. Bang soalnya disian. Oke, soalnya. Pokoknya oleh nikmat api. Penak men. Kayak ada mobil. Nikmat. Huruf aja Kalau nonton. Nabi tidak. Yang didahulukan adalah selalu haris ma'alikum fa'in tawallahu faqul hasbiyallah. Tetapi ada sebuah catatan, kalau kita tidak mau, Nabi akan hasbiyallahu la ilaha illa, apapun yang mencukupi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Kita pasrahkan urusan itu kepada Allah, karena Allah itu segala galanya. Wah, teori belas banget. Makanya saben waktu sholat harus nggak wajah, kan maghrib atau subuh. Saat ini setiap sholat dibaca kalian diangan-angan makna itu, Pak. Karena dengan begini paling tidak nanti akan tumbuh sebuah benih bahwasanya kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga kita termasuk dalam kategori memang masuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul umat sing abal-abal betul, Pak. Ya wis gak sahabat kan sing abal-abal sama sing abal-abal rawai yang akhirnya dipotong. Kita juga sama. Kalau kita terus abal-abal dipotong, Pak. Ya wis kok tapi kau kering. Bulu. Mugi-mugi ya Allah, terus benar-benar menjadi sebuah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mohon Pak mungkin bermanfaat, apapun yang sudah pernah kita lakukan, kalau sifatnya baik menurut kita dan mungkin menurut Allah, jangan pernah mengatakan itu adalah
jerih payah dan kerja keras kita. Ojo, karena itu akan menyebabkan sifat takabur yang begitu besar kita kepada Allah. Soalnya bedanya kita dengan yang namanya kanter atau musuhi sifat mutlak itu, dengan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Apapun bentuk kebaikan yang kita, kalau kejelekan yang kita lakukan kembalikan kepada dia. Sampai nyolong, maksud sih nyolong boleh ya? Nyolong tangan dulu. Kita korupsi, kita mencuri, yang mencuri bukan Allah, tapi yang mencuri kita. Tapi pada saat sebuah kebaikan yang kita lakukan langsung kita kembalikan, itu semuanya berasal dari nikmat Allah Subhanahu. Biar titik-titik kita itu bisa merasakan ikhlas loh Pak. Ikhlas itu abot. Padahal pengakuan kita yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahun wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kita sudah mengakui itu di hadapan Allah. Yang kedua, wa nahnu lahu abidun. Untuk mencapai mukhlis itu harus menjadi abid. Baru wa nahnu lahu mukhlis. Tetapi itu harus kita ubah untuk menjadi agar semakin menjadi lebih baik. Bisa mengubah bagaimana